Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Pemirsa, no viral, no justice menduduki trending topik di X akibat kasus penganiayaan karyawati toko roti di Cakung oleh tersangka GSH. Walaupun polisi telah menahan GSH setelah menetapkannya sebagai tersangka, tapi proses panjang ini masih memicu kritik publik. Terutama karena kasus ini dinilai baru ditangani serius setelah viral di media sosial. Dan untuk membahas hal ini lebih jauh lagi sudah bergabung bersama saya di studio NTV ada Pak Kombes Pol Nicholas Ari Lillipali selaku Kapolres Metro Jakarta Timur, dan juga melalui sambungan Zoom ada Pak Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Tapi sebelum kita ngobrol bareng, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menyimak satu tayangan berikut ini. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak bos toko roti GSH terhadap karyawatinya DAD mencapai babak baru setelah polisi menahan tersangka GSH. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Selasa 17 Desember, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lillipali mengungkapkan laporan korban masuk sejak 18 Oktober 2024, sehari setelah kejadian penganiayaan di toko roti di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Namun laporan tersebut dianggap sebagai kasus pidana umum biasa karena minimnya bukti yang dilampirkan oleh korban. Tanggal 18 Oktober 2004 yang dilaporkan oleh saudari Dwi Ayu Darmawati, dan terakhir adalah surat perintah penyelidikan SP Lidik garing 4562 garing 10 Romawi garing res titik 1.6 garing 2024 garing reskrim tanggal 30 Oktober 2024. Kami jelaskan terkait dengan timeline penyelidikan. Jadi mulai pembuatan laporan polisi terjadi pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober itu juga setelah kita menerima laporan polisi, selanjutnya penyidik Polres Metro Jakarta Timur mengantarkan saudara pelapor atau korban ke Rumah Sakit Polri untuk divisum. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tumbelaka juga memberikan kritik tajam atas kasus tersebut. Ia menyayangkan kepolisian yang baru bergerak cepat setelah kasusnya viral. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan. Terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Nah, ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya, koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya. Jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Kasus ini mulai mendapat perhatian luas setelah video penganiayaan yang dilakukan GSH beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat korban diperlakukan dengan kasar. Pelaku marah-marah terhadap korban meski sudah dilerai oleh pemilik toko. Namun, amarah pria itu justru memuncak. Tak ayal karyawati DAD menjadi korban amukan pelaku. Penganiayaan baru berhenti setelah Dwi mengalami luka serius di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Ya pemirsa, kita akan membahasnya dengan Bapak Kapolres yang sudah ada di studio kami. Terima kasih Pak Nicholas sudah mau hadir dan mencerahkan kita semua termasuk netizen yang saat ini gigih bertanya ya. Kenapa sih Pak Nicholas handle-nya lama banget sampai harus viral dulu? Iya, terima kasih Mbak Nova. Pertama-tama saya mohon maaf, mungkin terkesan di netizen ataupun khalayak ramai bahwa penanganannya terlalu lama atau lambat.
perlu kami jelaskan bahwa penyidik itu bertindak mendasari KUHP, Perkap nomor 6 tahun 2019 dan peraturan Kabareskrim nomor 1 tahun 2022. Jadi itu landasan kami bertindak. Nah, yang dilaporkan kepada kami itu Mbak Ayu pada saat melaporkan tanggal 18 Oktober itu tidak menyerahkan bukti-bukti seperti foto, seperti video yang viral. Jadi kami perlakukan kasus ini seperti kasus pidana umum biasa yang dilaporkan dulu dan harus melalui tahapan-tahapan. Karena apa? Kalau kita tidak melalui tahapan-tahapan itu, kan pasti ada dampak hukumnya buat penyidik itu sendiri. Takutnya kan kita di pra-peradilan. Nah, kan akan berdampak hukum terhadap penyidik itu sendiri. Jadi kita pelan-pelan memanggil dalam tahap penyelidikan. Pertama kan tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan inilah kita kan membuat menyiapkan berkas administrasi penyelidikan dulu. Baru kita undang klarifikasi. Nah, catatan kalau di undangan klarifikasi itu kan tidak ada penekanan, alat penekan dari Polri. Kan kesadaran dari orang itu, dari pelapor maupun dari orang-orang yang terkait dengan suatu tindak pidana itu. Jadi kalau kita undang, dia nyampaikan ke kita, Pak, saya tidak bisa hadir pada sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh penyidik, maka dia bilang, Pak, tolong saya masih di luar negeri, atau saya masih ada kegiatan ini, tolong nanti saya akan hadir tanggal sekian. Kan mengulur waktu jadinya. Kan kita, nah itu yang terkesannya agak lama di situ. Jadi kita harus step by step, langkah per langkah, karena proses penyelidikan itu apa? Proses penyelidikan itu adalah perbuatan penyelidik untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Jadi kita harus berusaha menemukan minimal 2 alat bukti yang dilaporkan oleh Mbak Ayu dan keterangan yang Mbak Ayu itu kan masih belum mencukupi 2 alat bukti. Jadi kan kita harus meminta keterangan saksi-saksi yang lain supaya terpenuhi 2 alat bukti. Nah, di sini adalah terkesan lama. Tapi bagi kami melakukan langkah-langkah ini sesuai dengan SOP yang berlaku bagi seorang penyelidik ataupun penyidik Polri. Oke, jadi ketika pelapor pada tanggal 18 Oktober melapor ke Polsek ya Pak ya? Ya, pertama dia datang ke Polsek Pulau Gadung. Di Polsek Pulau Gadung itu diterima oleh piket yang di depan. Pada saat itu dia menceritakan kasusnya di gini-gini, TKP-nya di sini. Nah, pada saat menyampaikan bahwa TKP-nya itu yang penerima laporan bilang, oh nggak bisa di sini. Jadi ini karena bukan TKP-nya. Dan ini sudah sesuai prosedur? Iya, sesuai Kalau prosedur. tidak sesuai TKP, tidak bisa diterima di Polsek? Iya, seperti itu. Kan yang menangani kan sesuai dengan TKP ya, sesuai wilayah hukum. Jadi dia sarankan sebaiknya ini dilaporkan saja ke Polsek Cakung karena TKP-nya di wilayah hukum Polsek Cakung. Nah, dari pelapor ini mengiyakan dengan sukarela pelapor menuju ke Polsek Cakung. Di Polsek Cakung pelapor juga diterima di depan oleh penerima laporan ya, dan menceritakan karena korbannya si perempuan. Nah, Polsek Cakung berpikir bahwa karena di sumber daya poluan di sana tidak ada yang penyidik, maka Polsek Cakung juga menyarankan sebenarnya, Mbak, kalau bisa lebih cepatnya itu langsung ke Polres aja. Ke Polres aja karena di sana ada unit PPA. Unit PPA itu kan perempuan dan anak ya. Jadi disitulah juga si pelapor korban Mbak Ayu ini mengiyakan juga dan menyetujui. Oke Pak, kita lapor ke Polres aja di Jatinegara. Polres Jakarta Timur kan di Jatinegara. Itu jalan ceritanya sampai akhirnya beliau dan keluarganya yang mengantar dan salah satu temannya juga mengantar, tiba di Polres Metro Jakarta Timur sudah subuh terus setelah pada tanggal berapa? 18. Tanggal yang sama? Enggak, tanggal 17. Kejadian tanggal 17 sekitar pukul 21.00 baru diterima resmi sebagai laporan polisi itu tanggal 18 Oktober 2024. Setelah kami menerima laporan, penyidik kan punya kewajiban untuk meminta visum. Penyidik bersama dengan
korban bersama-sama ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Setelah divisum selesai, penyidik masih menunggu dan penyidik mengizinkan si pelapor untuk kembali karena harus kembali karena itu yang tadi saya bilang harus prosedur SOP itu harus dijalankan, harus kita harus menyiapkan administrasi baru kita melakukan pemanggilan klarifikasi, undangan klarifikasi, kita mengirim undangan klarifikasi. Nah itu sejak tanggal 1 November Mbak Ayu itu sudah diambil keterangannya sebagai saksi korban. Pelapor kan nama ini. Baik, jadi ketika membawa laporannya, pelapor tidak menyertakan bukti yang cukup, sehingga dikembalikan untuk disarankan kembali lagi dengan bukti-bukti yang cukup agar bisa diproses di Polres. Bukan, pada saat itu memang dia membawa bukti baju dia yang terkena darah ya. Jadi saya jelaskan dulu juga begini. Pada saat kejadian tanggal 21 itu kan ada luka dia kena lemparan 21 loyang. apa nih? Oktober? 17 Oktober kan? itu kena lemparan dengan loyang menyebabkan dia ada luka di dekat pelipis ini. Dan setelah kejadian diantar berobat oleh ibu daripada si pelaku. Setelah berobat kan sudah bersih itu, sudah pakai obat, sudah pakai salep, sudah bersih. Barulah keluarganya datang dan mereka disarankan juga sebenarnya disarankan oleh bapak dari pelaku untuk lapor ke polisi. Nah itulah mereka lapor ke polisi. Datang ke kami itu kan sudah tidak ada darah-darah lagi. Yang pada saat itu diserahkan itu baju yang ada bercak darah saja gitu. Nah terus nanti kan di dalam BAP baru dia ceritakan bahwa ada alat-alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan itu. Nah, di dalam BAP pertama... BAP itu kapan? BAP pertama? Tanggal 1 November. Mbak Ayu ini tidak menceritakan yang detail terkait dengan ada kata-kata atau apa, ataupun barang bukti seperti foto yang terdapat yang dia foto karena akibat luka tadi, dan rekaman juga dia tidak menyertakan, dia tidak menyerahkan itu kepada penyidik Polri. Pada tanggal 1 November ketika di BAP? Iya. Jadi akhirnya kan Polri tetap memberlakukan proses ini seperti tindak pidana pada umumnya. Seperti itu. Apa yang terjadi antara 18 Oktober hingga 1 November, Pak? Kan kita kan ada SOP yang berlaku di Polri, kan ada disposisi, ada mempelajari dulu laporan itu, terus diskusi kepada orang yang tepat menangani, terus dibuat administrasi penyelidikan, kan harus dilengkapi dulu. Dan itu butuh waktu 12 hari? Itu kan kita harus kirim surat. Jadi undangan proses itu kan minimal ya? Kan minimal kan 3 hari. Itu sudah sampai ke tangan orang yang diundang. Kan minimal 3 hari. Jadi kan seperti itu. Itu ada prosesnya itu, Pak. Ada proses, baik Pak Nikolas. Kita ke Pak Bambang. Pak Bambang, setelah mendengar tadi kronologis ya dari peristiwa yang terjadi 17 Oktober, kemudian pelapor melaporkan ke polisi 18 Oktober, bagaimana Anda menilai respons polisi menangani kasus ini, Pak Bambang? Ya, saya melihat fenomena yang disampaikan Kapolres ini tadi adalah fenomena puncak-puncak gunung es dari pelayanan kepolisian yang sangat jauh dari kata profesional ya. Seseorang yang melaporkan seseorang awam, masyarakat, anggota masyarakat awam tentu melaporkan itu dengan alasan yang sudah pasti bahwa dia menjadi korban dari sebuah tindak pidana. Jadi kepolisian yang memiliki referensi terkait tugas pokok dan fungsinya seharusnya lebih aktif dengan meminta keterangan selengkap mungkin, bukan menunggu korban menyerahkan bukti-bukti seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi. Makanya kalau kemudian proses ini lama, tentu ini tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat, mengapa lama. Dalih kepolisian seringkali memang sesuai dengan prosedur normatif seperti yang disampaikan Pak Kapolres, dan ini seringkali memakan waktu lama dan mengecewakan anggota masyarakat.
yang mengadu mencari keadilan di penegak hukum di kepolisian kita seperti itu. Makanya memang harapannya sih kepolisian lebih aktif, lebih proaktif dalam mencermati tindak laporan dari korban. Kalau kita melihat bahwa laporan korban ini kan mulai dari salah satu polsek, kemudian dipindah ke Cakung, baru kemudian di Polres. Di Polres pun juga hanya ditanya-tanya seperti itu, tapi tidak diproses. Waktu 12 hari dengan alasan mengirim surat dan yang lain-lainnya. Ini alasan yang sangat klise sekali di kepolisian. Karena kalau tadi dikatakan bahwa ini kasus pidana umum, ya memang semua pidana itu adalah pidana umum. Ya masyarakat yang jadi korban, ya seperti itu sudah biasa terjadi. Ini terkait dengan kasus pidana. Bagaimana dengan kasus-kasus yang lebih besar? Hal serupa yang juga terjadi. Bahkan ada kasus yang 2 tahun, 3 tahun yang tidak diproses oleh kepolisian dengan alasan bahwa ini mengikuti prosedur. Masyarakat tentu memiliki batasan-batasan waktu secara logis untuk menerima alasan-alasan kepolisian. Maka sementara saluran pengaduan masyarakat kepada kepolisian untuk melaporkan proses ini tidak ada. Melaporkan ke Divpropam juga tidak memiliki akses, melaporkan ke Kompolnas juga seringkali tidak menindaklanjuti. Bahkan melapor ke DPR itu menunggu viral, makanya saluran yang dipilih oleh masyarakat itu adalah memviralkan lebih dulu. Karena kalau tidak diviralkan lebih dulu tidak ada tekanan sehingga proses itu tidak dijalankan seperti itu. Baik, Pak Bambang, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan dan kalau misalnya kita lihat padahal ada bukti-bukti, ada CCTV, ada video. Nah, apa tanggapan dari Pak Kapolres? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di NTV Prime.